Jadi 5 kali itu. Dari subuh. Akhir. Itu kan baru sampai dari Rigi dari. Kalau ngejar takutnya belum maghrib harus sampai sini. Harus asar soalnya jadi. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berupaya untuk memaksimalkan waktu kita agar lebih bermakna, lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kita amal, ya, kesempatan untuk bisa beramal. Mudah-mudahan amal ini jadi jalan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga sahabat dan segenap pengikutnya yang ada di jalan. Mari sama-sama kita awali dengan kita buka kalim kita kepada Al-Quran surat Al-Fatihah. Semoga yang pertama kita dimudahkan untuk bisa memahami apa yang disampaikan, walaupun singkat tapi sampai kepada pemahaman. Yang kedua, kita mohon kepada Allah agar khususnya daripada orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kebaikan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan juga diberikan hidayah dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon kepada Allah juga kepada guru-guru kita yang telah menjadi jalan hidup bagi kita, semoga Allah limpahkan kebaikan. Orang-orang kita yang masih ada, yang masih hidup, diberikan keberkahan sosial sampai dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah supaya kita istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam ayat Al-Fatihah wa rahmatin dari Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم. يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى
ينال عامر النجي فلا أحد أضر في قولنا منه ولا نامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas segala ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Berilah kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu pada kami. Segala puji bagi Allah dalam setiap waktu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah tentang kita tahu bahwa kekuatan daripada berbicara itu bisa menjadi jalan hidayah bagi yang mendengarkan, bahkan bagi yang menyampaikan. Jadi ada ucapan yang punya kekuatan sampai bisa tembus kepada hati kita atau ke hati daripada lawan bicara kita, ya. Nah, seperti apa itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa ada pembicaraan yang dari orang yang mungkin berilmu tapi tidak bisa masuk ke hati kita? Ada juga ya, kayak gitu ya. Ada tuh bicara tuh gak ada isinya, walaupun ada isinya tapi gak bisa menyentuh gitu. Sekalinya itu berbobot tapi gak menyentuh gitu. Ada apa gitu dengan hal seperti karena ucapan dari hati yang bersih ini akan menorehkan kesan yang dalam, ya. Nah, jadi disampaikan di dalam kitab kita pasal 28. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu kalamin yadruzu wa alaihi kiswatul qalbi laziminhu barazan. Setiap ungkapan yang terucap itu dibungkus oleh corak kolbu yang menjadi tempat keluarnya. Jadi kata-kata itu keluar dari lisan kita, tapi ada yang dibungkus oleh cahaya kolbu, ya. Ada yang sama sekali itu tidak dibungkus, dia terkeluar begitu aja. Tidak ada yang ngebungkus kata-kata kita, ya. Maka setiap ungkapan yang terucap akan dibungkus oleh pakaian hati. Apabila hati bersinar oleh cahaya, maka setiap ucapan yang keluar akan dibungkus oleh cahaya tersebut, sehingga semua pendengaran tidak akan menolaknya dan seluruh hati tidak akan mengingkarinya. Ya. Maka bagaimana nih supaya kondisi kita bisa menyampaikan sesuatu sampai ke dalam hati orang yang mendengarkan? Jadi ada beberapa syarat. Nah, itu salah satunya adalah maka sebelum berbicara kita niatkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jiwa itu connect tuh. Kalau kita niatnya karena Allah. Jadi jiwa itu kayak menyiapkan sesuatu perangkat untuk bisa sampai bahasan kita, tujuan kita sampai kepada hati seseorang yang kita ajak bicara. Ya. Maka yang pertama, tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah siapkan semua perangkatnya. Tidak hanya kata-kata yang Allah hadirkan dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, ya, dalam ilham yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi juga Allah mempersiapkan lawan bicara kita, audiensi kita, itu dengan apa? Kesiapan menerima pesan yang disampaikan. Karena itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang yang kita bicara aja, yang didorongnya sama hawa nafsu ingin berbicara sehingga tidak menyentuh hati. Tapi kalau didorongnya oleh keinginan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang berperan bukan lagi kita, yang berperan adalah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Makanya ada orang yang bicaranya itu sederhana tapi bisa sampai ke hati. Dia cuma ngomong begini,
cuma ekspresi muka doang, gitu ya. Tapi bisa tembus ke hati kita. Gitu, jangan ngomong gitu doang tuh. Jangan bukan ya. Kita bisa ngikutin tuh. Nyampe ke hati kita. Kalau dia ngomong percaya deh. Kenapa? Karena terlatih untuk menghadirkan Allah dalam pembicaraan. Jadi kalau kita mau ngomong sama anak begitu juga, mau ngomong sama istri begitu juga, mau ngomong sama yang ya kita lagi ada kebutuhan apa, ada keperluan yang kita mau sampaikan, maka libatkan Allah terlebih dahulu. Ya Allah, andaikan engkau hidup dengan apa yang akan aku sampaikan nanti, maka mudahkan urusan beliau, mudahkan untuk bisa menyampaikan. Apalagi itu kalimat doanya, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi supaya kakunya kaku. Kenapa lidah bisa kaku? Karena didominasi oleh nafsu. Kalau nafsu itu seringkali menyelakakan. Kenapa lidah ini sering keluh? Kenapa kita ini tidak bisa berpikir yang apa namanya, yang jernih? Kenapa kita ini berkata kadang-kadang mantan di tengah jalan? Itu karena kita tidak melibatkan Allah. Kalau melibatkan Allah, jiwa kita akan support, memori kita akan support, ya. Pasti semua itu akan support sehingga satu kesatuan kemudian dilapisi, ya, diselimuti oleh cahaya kolbu sampai kalau dia diikuti oleh cahaya kolbu itu pasti nyampe ke kolbu juga. Hati baru bisa tenang dengan hati, ya. Jadi kalau kita dari hati bicara, ya, itu pasti akan sampai ke hati. Bagaimana cara supaya kita bisa dari hati? Persiapkan niatnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena itu nanti akan berperan untuk hati kita untuk juga ikut berpartisipasi dalam penyampaian pesan, ya. Maka setiap ungkapan yang terucap akan dibungkus oleh pakaian hati. Apabila hati bersinar oleh cahaya, ya, setiap ucapan yang keluar akan dibungkus oleh cahaya tersebut, sehingga semua pendengaran atau orang yang mendengarkan tidak akan menolak dan seluruh hati tidak akan mengucapnya. Pakaian yang membungkus ungkapan itulah cahaya yang keluar dari hati. Supaya keluar dari hati, niatkan karena Allah, libatkan Allah dalam setiap mengeluarkan kata-kata. Karena bisa jadi kata-kata yang keluar bagaikan panah yang meresap, tidak bisa balik lagi. Kalau itu nyakitin, itu nancap, ya kan? Kayak panah itu bisa balik lagi, ya. Dan itu yang akan membuat kita nanti ketika berjumpa dengan Allah harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kata-kata tadi, yang kita keluar. Jadi kalau bicara jangan sampai kita bablas tidak menyadari bahwa pembicaraan kita ini nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mau anak kita begini, kita ngajarin ke orang begini, itu nanti bisa ditanya Allah. Allah akan tanya apa yang sudah kita keluarkan. Maka orang-orang yang memiliki kekuatan dalam sakila, dalam berbicara, maka dia senantiasa berusaha untuk melibatkan Allah dalam setiap pembicaraan. Karena dia yakin yang keluar itu pasti dengan izin Allah. Kalau dia menyatukan energinya itu kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti dia akan mendapatkan yang pertama kebaikan atas apa yang dia sampaikan. Dia juga jadi lebih paham apa yang dia sampaikan. Dia akan bertambah ilmunya dalam menyampaikan. Dia akan memiliki kekuatan keyakinan kepada Allah bahwa la haula wala quwwata illa billah. Walaupun kita bicara semata-mata yang keluar kalau yang baik-baik, yang sampai kita jadi jalan manfaat bagi orang lain, itu bukan dari kita. Kita nggak manfaat, sebenarnya dari Allah yang menginspirasikan, yang memberikan ilham kepada kita untuk berkata. Motivator itu juga. Kalau dia dilandasi oleh keinginan dia untuk memiliki nilai manfaat, memberikan nilai manfaat, dia tidak mengenal Allah, tidak akan menyentuh. Meskipun dia pandai berkata-kata, sebagus apapun kata-kata kita, ya, disampaikan ya, tapi tidak dengan hati yang dibalut, tidak dengan kata-kata yang dibalut oleh cahaya hati.
dia dilandasi berbicara itu karena ingin baik dari orang, ya, maka nanti dia akan mengeluarkan apa sih namanya membersamai itu adalah cara membersamai kata-kata. Walaupun kata-katanya sedikit, walaupun kata-katanya sederhana, walaupun kata-katanya tidak begitu indah, tapi karena dibungkus oleh cahaya hati, maka tetap bisa sampai ke otak dan sampai ke dalam hati manusia. Jadi kalau tidak sampai menyentuh hati kita, itu bukan perbuatan manusia, itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada bicara yang manfaat, ada bicara yang sama sekali kosong dari isinya. Padahal bicara itu bagus. Orang yang bicara itu bukan orang barat, tapi karena memang dilandasi dengan keinginan hawa nafsu, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dibina paling dan segala macam, maka kosong tidak akan sampai. Jadi kita harus menyatakan bicara itu bisa betul, ya. Ya bukan berarti kita nomor-nomor kan, maksudnya kita bisa betul. Kita yang kayak begitu kalau tidak, orang saya kayak ada yang peduli gitu kan misalkan, kita bisa betul. Apakah dia niat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kita nggak boleh pusing juga, ya. Jadi itu orang yang pusing juga ada masalah gitu ya. Yang tetap terkait sangka. Gimana kalau kita bicara diri kita, itu pasti kalau kita ada masalah kita bicara beda dengan ketika hati lapang, ya. Dan beda ketika kita itu niatnya karena Allah bicara, sama niatnya itu karena Allah, beda. Coba deh rasain. Ini ngomong-ngomong kita mau apa kayak mau presentasi, mau zoom, mau segala macam, niatnya karena Allah, beda tuh kualitasnya. Itu nggak tahu itu beneran. Kayak ada yang bimbing kita. Dan kalau kita membicara, apalagi kita bilang begini, Allah jadikan pembicaraan ini berguna bermanfaat di jalan Allah. Memberikan pula bagi yang mendengarkan kebaikan-kebaikan yang dijalankan oleh Allah. Lalu bicara itu punya kekuatan pasti. Jadi kayak gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua amal ilmunya, ya, mau bicara kita harus menyertakan Allah, membersamai hati ini dengan membersamai kata-kata kita ini dengan baru kata lain. Ya. Ini berbunyi, mari bekerja niatin karena Allah, berkata-kata yang baik yang diridhoi Allah, kemudian yakini bahwa setiap kata-kata itu akan mengabulkan doa. Kita jangan diri kalau penuh syarat-syarat kita terpenuhi, itu Allah akan bimbing dalam kita. Sehingga kalau memang tujuan kita, mungkin tujuan kita ada yang menyimpang, ya. Tapi karena niatnya karena Allah dan Allah yang berusaha, kita juga diberikan kesadaran dari orang yang mendengarkan juga tidak salah paham. Aku kami berbeda 180 derajat jika berniat mau bicara sama Allah, sama kita itu sama sekali tidak berikan Allah. Kalau sedikit itu berkata anak-anak itu, kita jadi karena Allah aman dari dengan beda kualitasnya, beda sekali. Dan itu memang sudah terbukti, sudah disertifikasi. Banyak yang sudah. Kalau orang yang sudah paham tentang tentang orang yang tahu tentang tauhid, dia tidak akan pernah tahu sesentik pun meninggalkan Allah dalam setiap tindak tanduknya. Jangan sebaliknya ucapan orang-orang yang mengaku bijak disertai kegelapan, maksudnya niatnya bukan karena untuk meridhoi Allah, sehingga tidak seorang pun yang mengambil manfaat dari manfaat bisa saja didapat hanya dari isi ucapannya, bukan dari siapa yang mengucapkannya. Karena Allah menguatkan agama kita ini dengan ucapan seorang lelaki yang durjana sekalipun. Allah bisa aja menguatkan seseorang yang mungkin kita secara kasta rendah
kalamnya Allah tuh masuk, bisa juga masuk lewat istri, bisa juga masuk lewat ulama, bisa juga masuk lewat guru, bisa masuk lewat teman, cuma menyampaikan sesuatu yang membuat kita akhirnya bergerak untuk menuju kebaikan. Ya, kayak gini banyak di majelis ilmu ini banyak kawan-kawan Allah tuh masuk. Ya. Itu kehendaknya Allah. Dan kalau kita berubah, itu dari rezeki buat kita. Jadi kan bisa aja kita ini ngomong ambil depan orang. Orang mau dengerin apa yang kita ngomong ambil istri sendiri. Susahnya minta ampun, betul ya? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Ada yang mirip banget gitu. Karena apa? Karena memang ternyata pembicaraan itu kalau bermanfaat itu yang berperan Allah. Kita ngomong banyak, kalau orang-orang itu bisa ngikutin kita. Ya, kita ngomong sampai bagus lagi sih, ada ngikutin bisa. Betul ya? Jadi kalau kita ngomong beda banget ya kalau kita ngomong orang-orang yang udah ilmu keluarga ini susahnya minta ampun. Karena apa? Karena bisa jadi apa yang kita niatkan itu belum sampai kita belajar yang tadi tuh. Niatin kita dianggap tentang orang dekat itu pas saja yang melibatin Allah. Bila nama orang lain itu kita baca doa supaya terima supaya ini kita sungguh-sungguh banget itu ngomong hati-hati. Sebenarnya kalau kita mau kemana kita mau ke istri, mau ke anak, mau ke siapa, niatin kalau Allah beda pasti kekuatannya. Itu kekuatan kata-kata itu akan punya sesuatu yang bisa menembus daripada penghalang-penghalang kolbu yang ada di orang yang mendengarkan. Teringatnya semua katakan terima aja. Kadang-kadang nggak di sini. Kan pas di jalan kita baru mikir, bisa sampai gitu. Kekuatan apa ya? Karena memang Allah menugaskan para malaikat-malaikat untuk mengingatkan kita dari apa yang kita sampaikan tadi. Kan keren ya? Kita nggak pernah ngambil jalur keren. Kadang-kadang kita mengambil dari ikutin nafsu. Kalau belum menjawab, kayaknya masih penasaran. Tapi yang mendominasi, yang mendorong, boosternya nafsu kita, bukan cahaya kolbu, ya. Nah, jadi lanjutnya, orang yang berbicara karena Allah akan mudah dipahami, dan orang yang berbicara demi dirinya sendiri akan terkuak rahasia yang disembunyikannya. Niatnya itu jadi ketahuan. Karena apa? Dia berbicara buat dirinya sendiri, supaya orang bilang dia berilmu, supaya orang bilang dia itu mumpuni dalam hal berkata-kata, supaya orang bilang dia itu adalah orang yang paling bagus kata-katanya dari yang lain. Jadi dia sibuk dengan dirinya. Tapi nanti orang yang melihat, orang yang mendengarin itu gak suka. Ini kayaknya ada kesombongan ngomong kayak. Makin kalau dia merasa nikmat, makin dia terperosok. Orang malah melihat keburukan yang dia tampilkan sendiri tanpa disadari. Jadi kita ngomong kadang-kadang orang yang nilai betul ini hati yang tidak bersih akan keluar ya, dari perkataan-perkataan dari sifat. Ya, makanya sampaikan siapa yang diizinkan untuk berbicara, penjelasan yang mudah dipahami dan keterangannya jelas. Ya. Kalau Allah izinkan kita ini untuk berbicara, maka penjelasannya mudah dipahami dan keterangannya jelas. Itu berarti diizinkan sama Allah. Jadi orang yang arif, ya, orang yang bijak, yang diizinkan berbicara tentang hakikat, ya, tentang hikmah, ya, itu berupa ilmu-ilmu yang diberikan Allah tanpa perantara, maka penjelasannya akan mudah dipahami. Ya. Ini untuk bisa menyampaikan tentang kitab-kitab ini itu melalui proses yang memang sangat panjang. Ya, benar-benar prosesnya panjang sekali. Ya. Sampai akhirnya bisa paham berulang-ulang, diulang lagi sampai akhirnya bisa sampai ngajar gitu, ngajar. Nah di sini disampaikan juga tanda seorang arif diizinkan berbicara ialah ia merasa mudah mengungkapkan apa yang ingin diungkapkannya tanpa perlu bersusah payah.
peran siapa tuh? Peran Allah. Allah lah yang memberikan fasilitas yang sangat mikro ya, di dalam pikiran kita ini, di dalam batin kita disatukan, diekspresinya ini tangan begini nih, itu apa udah diatur semuanya tuh, secara mikronya tuh udah diatur semua, sehingga apa yang keluar itu bisa sampai kita mudah paham. Karena ada orang yang menyampaikan, orang pada paham banget, ini ngomong apa sih gitu. Tapi ada kita yang sebentar tuh paham, jadi ditanya paham. Itu ada perannya Allah. Itulah kalau di situ kita lagi bicara, kita connectnya kepada la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya perannya Allah yang mendominasi diri kita dan juga mendominasi orang yang mendengarkan. Kalau nggak ada pikiran kayak gitu, pasti kita akan hancur gitu. Ngomong ya ngomong apa aja jadinya. Semua itu yang bisa keluar yang kagak, yang seharusnya dikeluarin. Makanya aku menceramah yang sampai keluar kalimat-kalimat yang nggak perlu dikeluarin, betul nggak? Ada kalimat kayak maaf ya, kayak ledik gitu segala macam keluar gitu. Apa yang keluar tidak keluar? Kenapa? Kita masih ada dari dalam diri itu. Kadang-kadang di pertengahan kita bicara itu ada memikirkan diri sendiri, memikirkan kekayaan, memikirkan hal itulah yang akhirnya membuat kacau ya, siklus apa ya yang akhirnya mengeluarkan sesuatu yang penuh hikmah, ini malah mengeluarkan sesuatu yang sifatnya adalah membuka diri sendiri ya. Ini pelajaran penting ini ya. Jangan sampai kita berkata-kata tapi kita sendiri tidak menyadari bahwa kita sedang membuka aib diri kita ya. Nah, maka disampaikan orang yang arif diizinkan berbicara tentang hakikat-hakikat, yaitu berupa ilmu yang diberikan Allah tanpa perantara. Maka penjelasannya akan mudah dipahami. Tanda seorang arif diizinkan berbicara ialah ia merasa mudah mengungkapkan apa yang ingin diungkapkannya tanpa perlu bersusah payah. Lidahnya lancar mengungkapkan kata-kata tentang ilmu tersebut. Ia juga mendapatkan dorongan kuat untuk mengungkapkan ilmu itu tanpa kekurangan dalam berbicara. Tidak ada kayak kita kehabisan bahan. Enteng itu, ya. Karena dia tidak perlu persiapan. Ya. Kalau hatinya udah connect ke Allah, dia tidak perlu persiapan. Kalau kita kan siapin, mau tegang kita masih gitu, masih baca aja nih. Itu ngomong nih, misalkan kita masih baca aja, tegang pasti. Itu apa yang dibaca itu kan karena kita mau desak, kita mau paksain supaya kita nih nggak lupa yang ini, nggak lupa yang ini. Jadi pas begitu bicara tegang. Itulah ciri-ciri kita. Mungkin kalimatnya malah visual tapi hatinya nggak melibatkan Allah. Ada yang kayak gitu berdoa tapi berdoanya untuk kelancaran dirinya supaya orang memandang dia baik, ya kan? Nggak ada kendala di dalam berbicaranya. Bukan dia memohon kepada Allah agar Allah ridho. Jadi itu berbeda. Sama-sama doa nih. Yang satu lebih sorry, yang satu lebih sorry. Yang satu pengen lancar, yang satu pengen lancar. Tapi ada yang satu bukan ridho Allah yang dituju. Itu berbeda kualitasnya. Itu berbeda perangkatnya. Sehingga bisa jadi yang satu ditingkat sampai kepada maksud dan tujuan, yang satu ini karena Allah ridho sampai kepada maksud dan tujuan, dan kata-katanya menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga ketika berhadapan dengan Allah, Allah akan puji. Tapi ada yang satu lagi justru dengan kata-kata itu membuat dia jadi binasa, jadi jauh dari selamat, jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita dengan kata-kata kita, jangan sampai kata-kata kita ini nanti jadi seperti kita menzolimi diri kita sendiri ya. Sekarang kita berkata-kata, nanti kita begitu dihisab oleh Allah, kata-kata kita membuat kita jadi binasa, jadi celaka ya. Mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang lain yang bisa dilihat ialah penjelasan mudah dipahami dan amat jelas sehingga tidak perlu diulang-ulang. Keterangannya lebih lembut daripada ungkapan yang biasa digunakan
ahli tarekat dalam memberitakan tentang ilmu batin dan hakikat makrifat. Lain halnya dengan orang yang tidak diizinkan berbicara. Ya. Tentang orang ini, Ibnu Athaillah berkata, bisa jadi cahaya hakikat meredup apabila engkau belum diberi izin untuk menampakkannya. Ya. Kenapa belum diberi izin? Karena niatnya bukan karena Allah. Kenapa belum diberi izin? Karena niatnya kepengen untuk kemasyhuran dirinya. Ya, ya gitu. Tipis banget itu, ya. Ya. Makanya nanti yang bukan apa-apa, nanti yang bahaya itu kalau nanti kita berjumpa sama Allah, ditanya sama Allah, kamu kenapa bicara seperti ini? Apa maksud dan tujuannya? Nah, yang itu kita jawab gimana? Ya kan? Padahal cuma bicara sederhana, kita bicara kepada istri, kita bicara kepada anak, kita bicara kepada teman yang biasa bercanda, yang dengar bicara tentang kita. Tapi nanti tetap ada pertanyaan dari Allah, untuk apa kamu bicara seperti ini? Nanti kita ternyata walahan menjawabnya gimana? Ya, dan jadi waktu kan, mungkin ada yang mau disampaikan belum kita tutup. Ya. Jadi kalau kita tidak diberi izin untuk menampakkan hakikat, bisa jadi hakikat yang berupa ilmu dan makrifat itu akan meredup, ya, dan diselimuti kegelapan. Akibat apa? Pandangan kitanya terhadap keberadaan. Ya. Akibatnya apa? Telinga para pendengar akan menolaknya dan hati mereka mengingkari. Abu Al-Abbas Al-Mursyid, ulama besar, berkata, ucapan orang yang diberi izin untuk berbicara diselimuti keindahan, sedangkan ucapan orang yang tidak diberi izin bercahaya redup. Jadi kalau yang lagi berizin cahayanya redup. Jika kedua orang itu, ya, berbicara tentang satu hakikat, ucapan orang yang pertama diterima, sedangkan ucapan orang yang kedua ditolak. Ya, dan tidak hanya di situ, nanti di hadapan Allah juga akan ditanya lagi. Yang berat itu kita ngomong, bukan kita cuma ngerangkai kata segala macam. Yang pertama kali ditanya maksud dan tujuannya untuk apa? Ya. Kalau niatnya itu untuk meraih keridhaan Allah, selamat. Makanya dari sekarang latih setiap kita mau berbicara, niatkan untuk meraih keridhaan Allah. Supaya apa? Nanti kita ketika dihisab, jangan-jangan paling banyak dosa kita dari kata-kata kita. Yakin nggak ada? Dosa kita dari kata-kata kita paling banyak. Lalu, gimana ya? Paling banyak ngomong apa lagi? Mungkin drama begini banyak ngomong. Jangan-jangan nanti dosa-dosa kita yang paling berat nanti timbangannya dosa kita adalah dosa kata-kata. Ya. Hisab yang paling lama nanti hisab kata-kata, karena setiap kata-kata ditanya tujuannya apa. Itu Allah hanya sekedar kemasyhuran, ini pandang. Itu Allah menginginkan memang jabatan. Itu Allah apakah karena popularitas. Itu Allah apakah punya tenar, yang viral. Terus itu ditanya itu, ya, itu baru kata-kata, belum yang lain, ya, belum sikap, belum ketika menjawab pertanyaan orang, belum ketika kita ingin menjelaskan, ditanya semua, matching dikit aja itu ditanya, kata-kata kita lihat sendiri. Makanya jangan sampai kita menyulitkan diri kita ketika menghadap Allah. Barangkali hari ini kita dapat ilmu ini, kita jadi selamat nih kata-kata kita. Kalau ampuni kata-kata kita yang kemarin-kemarin itu, dan yang ke depan karena kita niat mau hijrah kata-kata lah, gitu ya bahasanya. Allah hapuskan itu semua yang tadinya berat dosa-dosanya. Allah maafin, Allah ampuni. Satu lagi yang mesti kita benahin, soal kata-kata aja. Itu sudah bisa ngalir-ngalir bukan kita dan kita bisa Allah Subhanahu. Nah, jadi intinya yang mau disampaikan adalah ini udah paham semuanya. Insyaallah.
yang paling bagus adalah apa? Tadi kita bahas walaupun kita bisa dalam khususnya tidak memiliki amal wahai Yusuf bertawassul yang nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam dan bersama sama kita dengan sama-sama. Subhanallah.